Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Angular. Jadi seperti yang kalian tahu, sekarang Angular lagi naik daun banget. Dan mungkin ini adalah kesempatan yang bagus buat teman-teman belajar Angular. Jadi sebelum kita mulai belajar, ada banyak kalian tahu dulu kenapa sih kalian harus belajar Angular dan beberapa poin penting yang harus kalian tahu sebelum kita masuk ke VS Code. Beberapa poin penting yang harus kalian tahu tentang Angular. Yang pertama adalah kenapa? Kenapa kalian harus belajar Angular? Lalu yang kedua adalah poin pentingnya, apa itu Angular? Enggak. Apa yang kita harus belajar dan apa sih Angular? Lalu ketika kita sudah tahu kenapa dan apanya, emang apa sih kelebihannya? Jelas harus tahu dong kenapa kita harus pilih Angular, dan salah satu faktornya adalah kelebihan dari Angular itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah apa sih? Bagaimana arsitektur dari Angular? Ya enggak. Jadi di sini kita akan breakdown satu-satu. Kita mulai dari pertanyaan kenapa. Oke, jadi di sini kalau misalkan kalian juga mungkin udah pernah searching di Google, Angular saat ini merupakan salah satu framework yang banyak dipakai. Kenapa? Karena fleksibel dan mudah. Itu aja dua. Dan dua poin inilah yang membuat Angular itu sangat melejit. Nah, Angular ini sudah merilis versi 10-nya. Ini berarti Angular ini terus berbenah bagaimana caranya Angular ini bisa dipakai nyaman untuk para penggunanya. Ya nggak? Kayak gitu kan logikanya. Nah, salah dua yang membuat Angular itu terkenal adalah karena apa itu Angular? Angular itu merupakan produk keluaran Google. Nah, Angular merupakan salah satu framework JavaScript. Nah, ini dia bagian pentingnya. JavaScript-nya itu gampang. Sekarang dibikin framework dari Google yang gampang lagi. Nah, itulah Angular. Ini membuat Angular itu banyak dicari orang. Itu. Oke? Nah, Angular menggunakan konsep MVC, yaitu Model View Controller. Modelnya ini menggunakan HTML dan CSS. Biasa untuk menampilkan ke user ya. Lalu, model itu database. Bisa berhubungan dengan database dan data type. I'm sorry bro. View-nya berhubungan dengan user, yaitu menggunakan HTML dan CSS atau SCSS. Lalu yang terakhir, controller. Dia menggunakan TypeScript. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu TypeScript ini adalah bagian besar dari JavaScript. JavaScript ini bagian dari TypeScript. TypeScript ini dia akan mengcompile seluruh kode dari Angular ini menjadi bagian bahasa JavaScript yang akan bisa dirender ke web. Seperti itu. Nanti kita akan lebih bahas mendalam TypeScript di video-video selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas apa sih kelebihan Angular. Angular tuh punya banyak kelebihan. Yang pertama itu modularity. Apa modularity? Modularity itu adalah gampang di-manage, gampang dikonfigurasi, gampang banget fleksibel. Lalu Angular ini menawarkan two-way binding. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh
React.js ini lebih ke arah satu way binding gitu. Nah, two way binding ini terdiri dari yang pertama property binding, yang kedua event binding. Apa itu aja? Apa itu kedua hal itu? Nanti kita akan bahas. Dan ada juga yang bisa menggunakan kedua-duanya. Seperti itu. Lalu dia cross platform tentu. Nah, Angular ini bisa digunakan untuk develop web, develop mobile, ataupun develop dari untuk desktop, seperti itu. Nah, sekarang saat yang terakhir itu adalah Angular ini dia sebenarnya reduce code. Nah, kelebihan inilah ditawarkan developer Google untuk para developer web dan lain sebagainya agar mau menggunakan Angular. Jadi dia kode dalam Angular ini lebih sederhana, direduce oleh si Angular. Nah, sekarang kita bahas tentang terakhir nih, bagaimana arsitektur dari Angular. Kita gambarkan modelnya aja. Nah, arsitektur terbesarnya ini disebut modul. Dalam modul dia punya dua bagian besar, yaitu template dan komponen. Di sini dibikin warna biru, sini dibikin warna jangan hijau, oranye misalkan. Di sini namanya template. Template itu adalah bagian dari view HTML dan CSS. Dan di sini bagian komponen menggunakan TypeScript tadi. Nah, two-way binding di sini adalah alur data dari template ke komponen dan sebaliknya. Nah, di sini biar enak, draw text box. Template dia meminta data dari komponen itu disebut event binding. Dilambangkan dengan parenthesis. Oke, di sini kita bikin kayak gini supaya nggak ada gambar backgroundnya. Dan sebaliknya, ini disebut property binding. Komponen dia memberikan data ke template dilambangkan dengan square bracket. Nggak selesai dari situ, ada juga yang namanya service. Nah, di sini kelebihan juga dari si Angular ini punya sistem namanya dependency injector atau injection, yaitu dia inject service yang digunakan di luar atau eksternal dari modul untuk bisa digunakan ke komponennya, seperti itu. Ini service. Kalau misalkan gampangnya itu kayak misalkan service itu CRUD, ada get all, ada put atau update, ada delete, ada get ID. Nah, itu kita masukin di service. Nanti dari service ini akan dibawa ke komponen untuk nanti bisa dipakai ulang. Nah, penggunaannya itu disebut dependency injector atau injection. Dependency injection. Oke. Dan yang terakhir itu adalah di sini gue mau bikin di sini namanya metadata. Oh, sorry. Nah, metadata ini bisa
untuk di-input ke template seperti itu. Yang tadi gue bilang, keseluruhan dari environment ini disebut modul. Nah, elemen-elemen inilah yang nanti kita akan sering pakai, kita omongin komponen, property binding, event binding, services, dependency injection. Menyarankan teman-teman untuk menggunakan VS Code aja, karena gampang dan so lovely, nyaman banget digunain. Lalu yang kedua, teman-teman harus download namanya npm dan Node.js. Kalian bisa download dari nodejs.org. Ini udah sepaket Node.js dan npm-nya. Saya menyarankan yang LTS, yang 12.18 versinya. Lalu kalau misalkan sudah di setup semuanya, kita tes CMD untuk melihat versi atau sudah terinstalkah Node.js tersebut. Kita bisa pakai Node --version dan npm --version. Ini berarti sudah terinstall npm dan Node.js-nya. Lalu saya menggunakan VS Code di sini sebagai kode editornya karena so fucking lovely, enak buat digunain seperti itu. Oke, ini tampilan dari VS Code. Di sini prerequisites yang harus teman-teman pahami sebelum mulai ke Angular adalah kemampuan teman-teman dalam menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Tentu tentang knowledge of TypeScript. Nah, di sini install Angular yang menggunakan command line interface dari CMD. Kalian cuma perlu copy ini ke dalam CMD kalian, command prompt. Buat teman-teman yang mau mengikuti versi terupdate-nya Angular, teman-teman langsung ini aja, nggak usah pakai ambil-ambil lagi. Cuman buat teman-teman yang pengen ke versi 8 atau 9, sekarang versi 10 Angularnya, kalian tinggal ditambahin di sini version berapa titik berapa. Nah, berhubung saya sudah menginstal Angular ini, dan Angular yang saya install itu adalah versi 8 kalau tidak salah. Kita coba lihat di sini. 8.3.29 betul. Buat teman-teman yang baru install Angular, biasanya langsung yang terinstall yang terupdate-nya, yaitu versi 10. Oke, berarti kalau itu udah selesai semua, kita siap untuk mengerjakan suatu project Angular. Yeay. Di sini teman-teman bisa menuju folder yang teman-teman pengen dulu, menuju kayak misalkan D atau yang lain. Saya menggunakan direksi D. Kebetulan saya sudah membuat folder namanya Angular Project. Oke, di sini hal pertama yang akan kita lakukan adalah generate aplikasinya dengan menggunakan perintah ng new. My app ini adalah sebuah judul dari program teman-teman atau project teman-teman. Di sini mau saya namain tutorial Angular. Oke, di sini would you like to add Angular routing? Yes. Dan di sini dikasih pilihan teman-teman untuk styling, bisa pakai CSS or SCSS or less or stylus. Saya biasa pakai SCSS seperti itu. Oke, di sini udah selesai. Langsung kita menuju ke directory yang tadi kita buat, yaitu tutorial. Dan kita buka VS Code kita. Oke. Di sini Angular itu ketika kita membuat suatu project, dia sudah langsung otomatis terinstall Git. Jadi kita tidak perlu menggunakan perintah git init lagi. Tinggal commit aja kalau misalkan ada suatu progress. Dan di sini kalau kalian mau langsung
run project kalian bisa menggunakan perintah ngserve --open. Sebenarnya ngserve aja juga bisa. Di sini diberikan perintah tambahan --open untuk nge-force web browser kita untuk membuka laman localhost dengan port 4200 seperti itu. Oke, di sini sambil menunggu apakah bisa apa enggak. Oke, ini udah bisa. Bagian tampilan dari awal Angular sebelum kita melakukan lebih lanjut codingannya. Dan di sini tampilan dari folder-foldernya ada di src. Ada app, ada asset, dan ada environment. Biasa aset berarti berisi aset-aset yang digunakan, bisa dimasukkan folder JSON, file JSON ataupun file image yang bakal kita pakai untuk project kita. Dan di app ini berisi source code-nya. Ada berbentuk HTML, yaitu untuk view-nya, template-nya, dan SCSS untuk styling-nya, dan juga TypeScript untuk controller-nya. Nah, di sini karena default-nya adalah langsung masuk ke komponen app secara default, jadi default-nya ada app komponen HTML, app komponen SCSS, dan app komponen TS. Untuk app routing model TS ini digunakan untuk ketika kita mau routing DNS-nya seperti itu, atau URL-nya. Dan app modul ini, yang tadi saya bilang di awal, modul ini bisa dikatakan seperti environment. Oke, ketika kita mau import suatu library, kita akan deklarasikan ini modul. Seperti ini, metadata. Oke, everything is done. Sekarang di app komponen HTML, karena di sini adalah template-nya, kita nggak butuh ini, kita hapus saja. Oke, kita mau install Bulma seperti yang tadi saya bilang di awal. Tinggal ketik npm install Bulma --save. Ditunggu. Ini di save dulu. Lalu kita buka Bulma, kita buka documentation. Bagaimana cara menginstall Awan theme di Bulma with CLI. Lari ke bawah. Nah, add your own Bulma. Kalian copy paste di sini. Masuk ke app component SCSS. Jangan. Masuk ke styles.scss dan kalian paste di sini. Oke, sekarang kita sudah menginstal Bulma seperti itu. Di sini yang akan kita mulai pengerjaannya adalah tentang interpolate string. Jadi interpolate string itu dilambangkan dengan curly bracket. Oke. Curly bracket dengan nama di sini. Apa? Misalkan kita mau buat suatu nama variabelnya testing. Nah, variabel testing ini masih merah karena kita belum mendeklarasikan variabel tersebut ke dalam komponen TypeScript-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita misalkan kita bayangkan untuk interpolation script string ini kita buat dulu misalkan di sini H1. Halo. Masukkan halo. Nama Anda adalah double curly bracket. Misalkan di sini kita masukkan nama. Oke. Berarti kita generate variabel nama di sini. App component.ts. Di sini title, ya biarnya nggak apa-apa. Tadi kita bikin variabelnya namanya nama. Rizky. Harusnya dia langsung generate, halo nama Anda adalah Rizky.
Kita lihat. Ya, bisa di sini. Halo, nama adalah Rizky. Rizky di sini adalah auto generate dari komponen.ts. Itu yang disebut dengan interpolate string. Seperti itu. Lalu pelajaran yang kedua ini sebenarnya tentang property binding. Jadi lebih gampang. Interpolate string ini digabungkan langsung ke property binding. Nah, di sini kita mau buat suatu tampilan HTML ya dengan card view seperti itu. Card view cuman yang masih ala-ala lah. Jadi biar lebih rapi, di sini kita langsung generate komponen baru namanya card component. ngGC singkatan dari generate component, kita buat namanya di sini components folder dengan nama komponennya adalah card. Dan dia akan generate di sini. Oke, di sini udah ada dengan namanya adalah card. Setiap kita generate komponen baru, dia pasti ada 3, yaitu HTML, CSS, dan TypeScript. Oke, kita abaikan saja spek TS-nya. Kita commit dulu. Kita commit tadi adalah menambah komponen card. Nah, di sini juga sekalian buat sharing tentang app routing. Nah, di sini setelah kita masukkan komponen baru dan ketika kita mau akses komponen tersebut, kita bisa masuk ke sini. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama dari komponen HTML langsung kita masukkan tag komponen yang tadi kita masukkan. Nah, di sini kita lihat card component TS-nya, selektornya adalah app card. Selektor ini bisa digunakan untuk masuk ke app komponen HTML sebagai tag app card. Seperti itu. Dan app card ini dia adalah paragraf Cardworks. Ketika kita masuk ke Mozilla, yang tadi Cardworks. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan router outlets. Nah, router outlets ini berarti kita langsung berhubungan ke app routing module. Nah, di sini kita harus masukkan path di sini sebagai objek. Yang pertama, path-nya adalah apa? Kita mau secara default dia akan mengarah ke komponen ini. Ada path, ada komponen. Komponen yang akan dituju adalah komponen dari si card. Itu card komponen. Oke. Di sini udah selesai semua. Oh, sorry. Nah, begini. Dan tadi app routing ini selesai, app komponen yang di sini adalah router outlet. Ketika kita sudah deklarasikan router outlet, kita nggak perlu lagi pakai tag app card. Di sini biar kelihatan berbedanya, ini card component. Apakah bisa? Dan ini ya bisa. Oke. Tadi penjelasan singkat tentang app routing. Sekarang kita mau masuk ke bahasan property binding ya. Nah, di sini alur dari yang akan kita buat ini adalah saya mau buat halaman HTML di sini seperti kayak form, cuman nggak form sih, cuman kayak doang. Ada nama, ada inputan, dan ada gambar misalkan, dan ada button gitu. Nah, property binding yang dimaksud adalah dalam inputan type text ini dia generate dari si TypeScript komponennya gitu. Hampir sama kayak interpolate string, cuman nanti kita ubah sedikit. Nah, kita mau buat di sini misalkan kita buat div dengan kelas form container. Dalam form container ini kita bikin satu dengan title. Kita mau masukin biodata. Oke. Dalam form container kita masukin field
field ini, sorry, kok nggak mau field. Nah, dalam field ini kita mau masukkan label dengan kelasnya juga label. For name, nama aja, namanya, nama Anda misalkan seperti itu. Nah, di sini kita masukkan lagi inputannya. Tapi biar lebih bagus dan lebih rapi, kita masukkan div dulu dengan kelasnya control. Input dengan kelasnya input. Type-nya text, betul. Nah, di sini kita mau bikin value. Kan kalau misalkan di property biasa kan tinggal masukin aja gitu. Dia akan otomatis generate seperti ini. Nah, di sini yang dimaksud property binding ini adalah kita buat binding menyatukan variabel dari si card component TS. Ingat tadi awalnya arsitekturnya adalah kalau property binding kita ngambil variabel yang ada di komponen TS. Oke? Jadi di sini kita bikin square bracket input value. Nah, ini merah karena kita belum memberikan argumen variabel input value dalam card component TS-nya. Nah, di sini kita buat di sini input value adalah tipenya string. Namanya nah, ini error karena belum dikasih double apostrophe, sorry. Dan di sini akan tertimpa warning. Warningnya adalah karena kita sudah mendeklarasikan isi dari variabel ini adalah string, maka ini nggak berguna. Ini bisa dihapus saja. Jadi langsung kayak begini. Dan ini harusnya nggak double apostrophe, jadi single apostrophe aja. Di sini aku mau masukkan Saito Asuka. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu ataupun yang nggak, Saito Asuka itu adalah salah satu member dari NGZ46. Hehe. Nah, di sini seperti ini. Saito Asuka sudah ada. Oke, sudah selesai. Lalu kita masukkan lagi field yang kedua, yaitu gambar. Image. Nah, biasanya kan kita langsung src ini kan, atau dari Google. Nah, di sini saya mau property binding. Sama kayak tadi, kita bikin square bracket dan di sini kita bikin value-nya. Search image value. Nah, oke, di sini udah selesai. Tinggal kita deklarasikan variabelnya di dalam card component TypeScript. Nah, kita cari gambar Saito Asuka. Kita cari gambar yang cakep. Nah, ini cantik banget nih orang. NGZ46. Kita cari gambar yang cantik dan ini. Oke. Oke, biar nggak lama juga. Tapi cantik-cantik coy. Oh, ini the best sih. Oke. Di sini kita copy image location. Lalu kita pastekan di sini. Oke, selesai. Kita save dan kita lihat di sini. Wah, ternyata tadi nge-lag. Seperti itu property binding. Gampang kan? Gampang. Dan di sini gue mau button. Kelasnya adalah button primary. Nah, isPrimary ini adalah salah satu kelas dari si Bulma. Selesai. Nah, cuma gini doang sebenarnya. Nah, oke, di sini maunya sukses aja deh. Mau jelek. Oke, hijau pas.
Nah, di sini biar lebih cantik kita styling di sini card component. Oke. Card komponennya tadi karena kita deklarasikan dengan class form container, kita masukkan form container. Jadi di sini yang mau saya setting adalah saya mau kontennya masuk ke tengah semua, dan di sini inputnya tuh lebar banget. Inputnya mau sedang aja. Kita pertama displaynya flex direction nih, kita bikin column. Flex direction column. Lalu kita bikin semuanya di center. HTML content center. Line item center juga. Lalu di sini tadi inputnya, tag input itu lebar banget. Kita bikin width-nya adalah 500 pixel. Oke. Oh, lebih cantik ya. Wah, mantap. Dan di sini kalau misalkan kita gabungkan dengan materi yang sebelumnya itu interpolating string, lebih bisa aja di sini sebelum kita ke button kita bikin lagi field-nya untuk paragraph. Isinya adalah deskripsi. Misalnya deskripsi aja. Nah, deskripsi ini kita panggil nih di sini. Deskripsi adalah string. Saito Asuka adalah perempuan kelahiran Jepang, merupakan salah satu member dari NGZ 46. Should be quote mark. Oke. Ya, seperti ini. Selesai. Ya, selesai. Seperti itu merupakan materi tentang property binding. Di sini kita git add titik, git commit. Selesai property binding. Sekarang kita mau belajar tentang namanya elemen binding. Jadi elemen binding ini perbedaan tadi dari property binding adalah kita, kalau tadi kan property binding kan kita ngambil variabel dari si komponen. Sekarang kita deklarasikan sebuah function di template yang akan kita deklarasikan dan kita deskripsikan function tersebut di dalam suatu komponen TypeScript-nya. Seperti itu. Nah, oke, misalkan kita bikin begini. Kita bikin simpel aja. Yang pertama, ini kan ada button, tapi kursornya pointer ya. Nah, kita bikin button ini disabled dengan cara elemen binding. Di sini button. Oke, sorry. Itu kan bisa property binding ya. Nah, kita mau bikin gini aja. Ketika button ini ditekan, dia akan menampilkan paragraf ini. Bisa. Sini dengan elemen binding click. On click. Nah, ini elemen function yang ini akan kita deklarasikan di dalam card component TypeScript. Nah, seperti ini. Oke. Di sini kita bikin deskripsi aja. Dan di sini nah, seperti ini. Oke. Div class field. Di sini card komponennya
kita bikin di sini boolean untuk string bernilai false. Ketika mouse ini ditekan, kliknya, dia akan bernilai true. Seperti ini. Dan ini akan tertampilkan ketika buttonnya diklik. Oke, berarti di sini kita bikin ngif. Nah, ini juga salah satu directive. Ngif ketika button itu ditekan tadi, variabelnya adalah bool string bernilai true. Maka ini akan tertampilkan seperti itu. Oke, di sini tadi nggak ada, sekarang ada. Ini merupakan salah satu dari contoh event binding. Di sini kita menggunakan event binding yang namanya onClick. Seperti itu. Adalah juga contoh lainnya, yaitu menggunakan event binding key press dan key down. Oke. Contohnya kita bikin key down. Jadi gini, nanti kita bikin input. Ketika ada input masuk dan ketika ditekan enter, dia akan tertampilkan di konsol seperti itu. Oke, sama pertama kita bikin fieldnya dulu. Untuk input, kelasnya input, type-nya text betul. Oke, di sini kita buat function element untuk binding namanya key down. Key down ketika enter ditekan. On key down. Nah, selesai di sini. Type-nya text, kelasnya input. Nah, kita bikin sini placeholder-nya, masukkan nama Anda. Nah, ini masih merah karena di sini kita belum bikin deklarasinya. Nah, di sini kita mau bikin event karena dia merupakan salah satu event emitter. Event target value. Oke. Dia menggunakan argumen event. Berarti kita buat di sini on key down. On key down yang semula tidak ada argumen parameter. Kita buat parameter yaitu event target name. Nah, parameter ini kan harusnya berupa string. Jadi kita bikin aja. Name adalah jenisnya string. Nah, ini akan langsung masuk ke print console. Console log name. Ya, seperti itu. Oke, nggak ada error di sini. Kita coba dulu apakah berhasil. Masukkan nama Anda. Inspect element console this key. Oke, tampilkan di sini ya. Saito Asuka. Oke. Belajar Angular sangat mudah. Hehe. Itu merupakan dua contoh dari event binding. Ingat, ciri-cirinya adalah kita membuat suatu function di dalam template yang akan kita deklarasikan ke dalam si komponen TypeScript-nya. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu aja. Dan kita akan sambung di materi berikutnya.